yang diidolakan kolektor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, uang kuno seperti apa sih yang menjadi idola para kolektor? Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup membingungkan. Kolektor yang dimaksud adalah untuk kolektor suatu negara, apa kolektor seluruh dunia? Ya seperti biasalah, pada akhirnya saya mengandalkan Google untuk searching. Justru dengan searching pun juga menemukan kebingungan lagi. Tak menyerah lalu searching melihat konten-konten. Makin parahnya malah menjadi lebih bingung lagi. Kadang jujur saya dibuat tergelitik dengan konten yang kreatornya itu seakan memaksakan diri agar orang percaya sesuai dengan pendapatnya. Ada kreator yang menyebutkan uang kuno yang disukai semua kolektor itu adalah koin Rp100 tebal 1973 tanpa menyebutkan keumuman kolektor negara mana. Baik, apakah kolektor di negara Yugoslavia dan Uni Soviet itu tahu koin tersebut sehingga harus dijadikan idola? Ada juga konten yang menyebutkan koin yang begitu disukai kolektor Indonesia yaitu Rp1.000 kelapa sawit. Baik, koin tersebut memang layak dikoleksi, tapi jumlahnya begitu melimpah sehingga tidak begitu menantang untuk diburu. Lalu bagaimanakah dengan kolektor yang dia spesialisasi hanya mengumpulkan uang kertas? Atau bagaimana dengan kolektor kelas kakap yang hanya suka mengumpulkan uang-uang yang langka? Padahal kadang bersinggungan, tapi kreatornya itu mendoktrin, memaksa pemirsanya untuk percaya berdasarkan pendapatnya. Ya boleh dong, pada akhirnya saya memilih berdasarkan pendapat pribadi saya. Saya berpendapat bahwa komoditas numismatik bisa berupa uang koin, uang kertas, token, medali, dan lian-lian sebagainya bisa menjadi idola para kolektor. Tanpa spesifik satu macam pecahan saja. Tergantung dari kolektor tersebut memposisikan diri. Karena kita ketahui ya, kolektor itu punya spesialisasi masing-masing. Ada yang khusus mengkoleksi uang koin, ada yang khusus uang kertas, ada yang mengkoleksi khusus uang yang bersertifikat, ada yang memiliki keterbatasan finansial, ada juga kolektor yang begitu kaya raya. Kolektor dengan budget minim, dia menyukai uang yang murah dan mudah ditemui, kadang dengan kondisi yang ala kadarnya. Sementara kolektor yang tajir tentu dia akan menetapkan standar yang tinggi mengenai barang koleksinya. Kadang komoditas numismatik yang diidolakan kolektor itu seperti tongkat berjalan. Ketika barang idola yang sedang dia dambakan sudah dia dapatkan, maka dia akan punya idola lagi yang lain yang dia belum punya. Terus lagi dan lagi, kira-kira polanya seperti itu ya, sehingga semua uang kuno itu berpotensi menjadi idola. Intinya dan umumnya, uang yang menjadi idola para kolektor adalah uang yang kolektor tersebut belum punya. Ketika uang kuno idolanya belum bisa dia dapatkan karena hal tertentu, ya selamanya uang tersebut akan menjadi idolanya. Saya contohkan uang gulden seri wayang yang juga begitu disukai banyak kolektor di Indonesia. Ketika ada yang sudah bisa mendapatkan pecahan terkecilnya 5 gulden, besoknya dia akan menetapkan idola baru mencari yang 10 gulden. Setelah 10 gulden bisa didapatkan terus hingga pecahan yang terbesarnya, hingga pada akhirnya menetapkan pada pecahan 1000 gulden. Mengingat 1000 gulden itu langka dan harganya mahal, ditambah lagi dengan finansial yang belum mendukung, maka akan menjadi lebih banyak dan lebih lama diidolakan. Mengidolakan itu seperti hasrat, ketika belum dimiliki maka belum merasa puas dan akan selalu mencari tahu tentangnya walaupun hanya bisa memandang. Jadi uang kuno yang disukai semua kolektor secara spesifik itu tidak bisa ditetapkan, juga tidak ada aturan undang-undang yang mengikatnya. Jadi jika di antara kalian mau mengidolakan uang kuno apapun, terserah, itu hak kalian. Jika mengamati yang paling banyak diidolakan oleh kolektor Indonesia, bisa mengerucut diantaranya adalah yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Indonesia. Contoh yang sering banyak diidolakan adalah uang seri gulden wayang, uang seri kun, seri nikah. Untuk yang spesialis koin ada uang VOC, uang gulden perak, atau untuk yang versi terbitan Indonesia secara mandiri ada uang seri Soekarno, seri Sudirman, seri hewan, dan lian-lian sebagainya.
Jadi tidak ada teori paten yang bisa memastikan, tapi yang memiliki potensi langka itu yang cenderung paling banyak diidolakan karena sulit untuk dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.